Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Sam dan juga teman-teman semua. Hari ini saya dan juga Nimas Muda akan mewawancarai salah satu tokoh nasional, yaitu Bapak Ihsan Khairul, yang mana beliau ini merupakan jurnalis dan juga sastrawan yang sudah lama menekuni dunia jurnalistik. Apa kabarnya Bapak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan yang pertama nih Pak. Bapak kan sudah lama menggeluti dunia sastra dan juga jurnalistik. Lalu pengalaman apa sih selama Bapak menjadi jurnalis yang paling memorable di ingatan Bapak selama Bapak menekuni jurnalistik? Oke, terima kasih. Jadi kalau kepada jurnalis kamu bertanya berkaitan dengan memorable, ada satu prinsip dalam dunia jurnalis dan dalam dunia menulis adalah bahwa setiap yang kamu kerjakan, setiap yang mau dilakukan itu adalah baru. Jadi kalau hari ini kamu meliput tentang acara baca puisi, pembacanya beda, tempatnya mungkin juga beda. Besok meliput lagi peristiwa yang sama, mungkin juga baca puisi, tapi tempatnya beda, pembacanya beda, puisi yang dibaca juga berbeda. Begitu juga mau meliput demonstrasi atau mau meliput yang lain. Jadi dalam dunia jurnalistik sebetulnya setiap event peliputan itu selalu punya kesan tersendiri karena masing-masing itu unik. Sudut pandangnya unik, narasumbernya juga unik. Ada unsur kebaruan. Tapi dalam konteks memorable tadi, kalau buat saya sebetulnya adalah bahwa dalam setiap menulis, dalam setiap melakukan reportase, buat saya adalah proses belajar. Karena apa? Karena saya adalah sebagai jurnalis itu harus belajar dulu terhadap apa yang mau kita liput. Jadi misalnya besok ada diskusi, atau misalnya pagi-pagi siang nanti ada diskusi atau ada seminar atau ada demonstrasi. Sebelum sampai ke tempat sepanjang jalan saya belajar dulu. Supaya apa? Supaya sampai di sana nanti tidak ngah-ngoh. Itu namanya adalah proses orientasi terhadap topik, juga orientasi terhadap orang. Kalau kita mau mewawancarai orang, kita belajar dulu tentang diri orang yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya kita tidak bertanya lagi hal-hal yang sifatnya elementer. Misalnya, Anda mau wawancarai Iwan Fals, itu Anda tanya, Bang Iwan, maaf dong, Bang Iwan tanggal lahirnya kapan ya? Itu pertanyaan orang. Gitu loh. Bang Iwan albumnya udah berapa album ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang elementer itu tidak perlu lagi ditanyakan kepada narasumber yang sudah dikenal publik. Kecuali kalau misalnya ibu penjual pecel Madiun misalnya. Kamu bisa bertanya, Bu, maaf, kan umur ibu sekarang berapa ya? Jadi ada orang yang jawabnya baik-baik, ada orang yang jawabnya jutek, ada juga orang yang kesel ditanya-tanyain. Ya, jadi kalau dari pengalaman saya adalah bahwa apa? Di awal-awal hindari melakukan pertanyaan yang bersifat pribadi. Soal agamanya apa, tanggal lahirnya berapa, anaknya berapa. Karena tidak semua narasumber kan nyaman ditanyai hal-hal yang pribadi oleh orang yang baru pertama kali dia temui. Anda siapa? Orang baru pertama kali ketemu tuh sudah nanya-nanya tanggal lahir saya kapan. Nah, itu setiap itu ada pengalaman uniknya. Jadi buat saya sebetulnya di setiap narasumber, di setiap peristiwa itu ada memorable-nya buat saya. Ada juga pengalaman juga yang begitu pertanyaan pertama saja dia udah nggak mau jawab. Contoh, saya lupa ya waktu itu saya lupa namanya, tapi kan kita ada beberapa wartawan bertanya nih kepada orang ini, dia penyanyi dari luar negeri, orang asing, ini kan datang ke Indonesia, baru turun dari pesawat, ini ada beberapa wartawan bertanya nih, tiba-tiba ada yang nyeletuk bertanya sesuatu yang membuat dia jutek hingga kemudian
wawancara dihentikan dan kemudian sampai dia nyanyi, manggung, sampai dia pulang dia nggak mau lagi ketemu wartawan Indonesia. Karena attitude itu ya Pak ya? Karena budaya kita kan beda, ya kan, orang asing dan orang Indonesia. Hal apa sih yang sensitif buat orang Filipina? Hal apa sih yang sensitif buat orang Amerika? Gitu. Hal apa yang sensitif buat orang Sunda? Hal apa yang sensitif buat orang Jawa? Kan beda-beda. Buat orang Betawi yang sensitif juga beda. Nah, konteksnya belajar adalah bahwa kita mempelajari, oh siapa nih orang yang kita wawancarai, secara suku, secara agama, secara profesi, secara latar belakang, hingga kita tidak tergelincir mengajukan pertanyaan yang membuat wawancara jadi nggak nyaman. Oke, terjawab pertanyaan kamu? Sudah terjawab Pak. Oke. Masya Allah. Berarti Bapak ini banyak sekali pengalamannya dan hampir semua pengalaman itu memorable banget Pak ya, karena Yeah. semua yang ada Uniqueness. Iya, unik. Oke, kita beralih nih Pak ke pertanyaan yang selanjutnya, masih Oke. berhubungan juga nih sama profesi Bapak sebagai jurnalis. Ya. Bapak kan berkuliah ya, S1 di Sekolah Tinggi Publisistik ya, betul, Ya. Pak? Ya. Nah, otomatis dari situ sudah menunjukkan bahwa Bapak ini memang sudah tertarik nih di dunia jurnalis sebelum Bapak berkuliah, sejak Bapak masih remaja gitu ya. Apa sih yang membuat Bapak begitu tertarik kepada dunia jurnalistik ini? Simpel saja sebetulnya. Saya menulis itu ketika saya masih SMP, SMA dan menulis. Sudah menulis di koran, sudah menulis di majalah. Poin penting adalah dalam menulis ini, kalau menurut saya ya, itu seperti orang makan. Kalau Anda makan, Anda kan pasti ke toilet kan? Iya. Karena saya membaca, ujungnya menulis. Jadi menurut saya, orang yang betul-betul membaca dan memang menyukai membaca dan senang membaca, outputnya itu salah satunya menulis. Jadi kalau ada orang yang merasa ya kan, wah dia pembaca yang rajin gitu ya, tekun membaca buku gitu, tapi nggak pernah nulis, ya kan, atau nggak pernah juga ngomong secara bahasa lisan yang berkaitan dengan, menurut saya nggak tercermin tuh. Jadi menurut saya, buat saya menulis ya karena saya membaca. Ya, saya ke toilet ya karena saya makan dan minum. Jadi memang. Jadi pada dasarnya adalah soal menulis itu adalah soal sebab akibat saja. Soal sebab akibat. Makanya dalam Islam iqra. Artinya apa? Supaya orang membaca, dan konsekuensinya kalau orang membaca dia akan menyampaikan saripati dari bacaannya kepada orang lain. This is the dakwah, no? Gitu loh. Gunanya itu. Kan makanya iqra. Dia tidak mulai dengan berdakwalah kamu, enggak kan? Ya kan? Iqra, membaca dulu, karena automatically orang yang membaca, tekun membaca, rajin membaca, salah satunya itu dia akan terdorong untuk menulis. Ya kan? Karena dalam secara sosial, salah satu sifat manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang berguna dan bermanfaat untuk manusia lain. Jadi orang akan berbagi pengetahuan, pengalamannya kepada orang lain. Salah satunya melalui tulisan. Berarti memang Bapak ini karena memang ada minat literasi yang tinggi sampai ada berakibat juga nih ke minat Bapak pada menulis. Ya, karena di membaca ini itu adalah keingintahuan. Tidak semua hal bisa kita jangkau dan kita ketahui ketika kita berada di wilayah ini. Misal, kita ada di Jakarta. Tanpa membaca, salah satunya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi di Amerika. Pertanyaan berikutnya adalah, kamu kepengen tahu nggak tentang apa yang terjadi di Amerika? Nah, karena kita kepengen tahu, kita membaca. Nah, apakah alasan apa yang mau dibaca, di mana bacaannya, itu menurut saya hal teknis ya. Apalagi di era sekarang ya kan, begitu banyak bacaan yang tersedia. Nah, persoalannya mau baca atau tidak. Jadi misalnya
Orang mengaku nih, jadi kalau sekali waktu kamu bertemu dengan seorang penulis cerpen, kemudian dia bilang, saya menulis cerpen. Pertanyaan kamu adalah satu hari Anda baca cerpen berapa? Bisa dijawab jelas. Jadi minimal, misalnya kayak saya misalnya mau menulis tentang misalnya orang mau membaca puisi yang mau dibaca adalah yang dibaca itu adalah puisi Sutarji misalnya. Ya saya paling nggak baca 10 puisi Sutarji. Sebanyak itu ya? Ya kan 10 itu berarti dari satu kan cuma satu bisa kan? Kecil lah. Jadi kita baca 10, jadi kita tahu, oh Sutarji itu begini, puisinya begini. Kita baca juga esai. Jadi ketika kita menulis sesuatu yang berkaitan dengan Sutarji, kita sudah well informed tentang topik yang mau kita tulis. Nah, sebagai wartawan, kamu mau menulis nih liputan tentang Sutarji. Kamu nggak pernah baca puisinya, nggak pernah baca juga profil yang ditulis orang tentang dia, nggak pernah juga nulis tentang baca puisinya. Terus kamu mau menyampaikan apa kepada publik? Apa yang mau kamu sampaikan? Uang buat diri kamu aja terbatas kok pengetahuannya. Orang itu memberikan pengetahuan kepada orang lain kalau gelasnya udah penuh. Kalau gelas kamu kosong terus kamu berdakwah, mau bercerita tentang Sutarji, pengetahuan pembaca kamu lebih daripada kamu. Jangan lupa, kita harus berprasangka baik bahwa pembaca kita itu lebih tahu dari kita. Karena itu kita harus mencari sisi-sisi yang unik yang membuat dia jadi tertarik membacanya. Ya, Bapak selanjutnya saya akan bertanya. Saya tadi tertarik dengan pernyataan Bapak bahwa pembaca itu lebih pintar gitu Pak, sebenarnya dari kita ya Pak. Ya. Berarti artinya kalau ada orang yang bilang bahwa pembaca itu dia membaca karena ketidaktahuan dia, itu seperti apa? Gini, jadi pembaca itu pengetahuan sudah lebih tahu dari kita. Kita harus mengasumsikan seperti itu. Kalau kita menganggap bahwa pembaca kita itu bodoh, atau pembaca itu tidak tahu dari kita, pengetahuannya lebih rendah dari kita, maka kemudian kita kan akan cenderung kemudian menceritakan hal-hal yang biasa. Tapi karena kita menganggap pembaca kita itu lebih tahu dari kita, wawasannya lebih tinggi dari kita, maka kita akan mencari hal-hal yang paling unik, hal-hal yang paling penting, hal-hal yang paling berguna, agar bisa ditangkap oleh pembaca. Jadi tantangan sebagai seorang jurnalis adalah kita harus mencari sesuatu yang paling unik. Karena apa? Karena yang menulis bukan cuma kita kan, media kan banyak. Jadi dari satu peristiwa, mungkin anggaplah misalnya 100 atau 20 tulisan yang berkaitan dengan peristiwa itu. Kamu kan bisa lihat, loh, kok ini nggak ada isinya ya? Oh ada ya tentang ini ya. Itu menunjukkan bahwa jurnalisnya bekerja. Dia mencari sisi-sisi yang unik, yang menurut pandangan dia ini adalah sesuatu yang penting buat kita. Sama juga dengan misalnya tempe goreng. Apa sih tempe goreng? Sangat remeh kan? Tapi ternyata ada loh, ya kan, orang yang jualan tempe gorengnya enak, lebih enak dari yang lain. Kenapa? Karena dia mencari sisi-sisi. Jadi bahwa dari hal yang biasa, dari peristiwa sederhana, dari kejadian sehari-hari, seorang jurnalis atau seorang penulis harus bisa mencari sesuatu yang unik dari situ hingga pembaca merasa bahwa catching point. Oke? Any else? Bapak kan juga tadi jurnalis ya Pak? Ya. Terus sastrawan juga. Okay. Nah, ada nggak sih Pak korelasi yang benar-benar inti banget dari jurnalis dan juga sastrawan itu? Mungkin selain penulisan gitu Pak?
Oke, jadi saya kasih tahu sama kamu. Pada suatu hari kamu cari buku tentang jurnalisme literer. Jadi kalau orang Indonesia menyebutnya jurnalisme sastrawi. Tapi ini bukan hal baru. Di Amerika disebutnya itu jurnalisme literer. Literer journalism. Jadi jurnalis yang bertutur. Nah, untuk bisa bertutur, orang harus punya kekayaan bahasa, kekayaan kata, nah, kan, yang banyak untuk dia bisa bertutur. Kalau kosakatanya terbatas, pengetahuan bahasanya terbatas, pengetahuan tentang objek yang mau dia tulis terbatas, maka dia nggak bisa bertutur dengan lancar. Misalnya, dia mau menggambarkan bahwa, misalnya seperti ini, gitu, kan, ada 2 kamera kan, di hadapan kami, masing-masing kamera punya 4 kaki, 3 kaki dan 1 sumbu. Kedua kamera tersebut tidak terlalu sejajar persis, tapi pada dasarnya kedua lensa dari kamera itu menyoroti kami bertiga. Orang yang tidak punya kekayaan bahasa, dia nggak bisa menggambarkan itu, nggak bisa mendeskripsikan itu. Nah, makanya jurnalisme literer. Jadi di Indonesia disebutnya jurnalisme sastrawi yang bertutur. Nah, itulah yang diadopsi oleh majalah Tempo. Jadi kalau kamu membaca majalah Tempo, porsi yang jurnalisme bertuturnya itu tinggi. Nah, dalam jurnalistik, kebutuhan untuk pengetahuan berkaitan dengan literer journalism ini adalah pada penulisan features. Contoh misalnya, karena sekarang lagi Piala Dunia, jadi misalnya jurnalis dari New York Times itu menggambarkan bagaimana seorang kiper itu berdiri, lalu dia mengepalkan jarinya, dia sorot matanya jauh ke depan, kemudian sesekali dia mengangkat tangannya untuk mengukur mistar gawang, ya kan? Dan kemudian pada hitungan tarikan nafas ke-10 bola itu ditembak dan tidak gol. Dalam menulis puisi, sebetulnya kan di satu sisi seorang penyair ingin menjelaskan sesuatu, misal ya, tentang suasana yang kosong, tidak ada orang, tapi kan dia bisa pakai kata sepi, senyap, hening. Jadi di satu sisi dia ingin menjelaskan kekosongan, kesenyapan itu, tapi di sisi lain dia juga ingin menceritakan kepada pembacanya kan. Gitu. Jadi penyair itu di satu sisi dia ingin menjelaskan sesuatu kepada pembaca, tapi pada saat yang sama dia juga menyembunyikan sesuatu kepada pembaca. Tujuannya apa? Supaya pembaca berpikir, supaya pembaca mencermati, memahami. Jadi kalau dia nggak satu frekuensi tentang apa yang mau diceritakan dengan apa yang mau yang diketahui oleh pembaca, dia nggak ketemu. Contoh, sekali waktu kamu pernah baca cerpen Putu Wijaya? Iya, pernah baca? Sepertinya pernah. Nah, jadi coba kamu baca cerpen Putu Wijaya. Contoh misalnya, salah satu cerpen Putu Wijaya itu judulnya Sunyi. Jadi di dalam cerpen itu, tokohnya itu, kan, tokoh cerpennya itu datang ke seorang dokter ahli bedah, lalu tokohnya laki-laki, dan kemudian dia ingin bagaimana supaya alat kelaminnya itu dipindahkan ke jidat. Jadi kamu cari itu cerpennya, Sunyi gitu. Dia minta dipindahkan agar alat kelaminnya ini dipindahkan posisinya ke jidat. Dokter bertanya, kenapa? Kok Anda tiba-tiba kepengen memindahkan alat kelamin Anda ke jidat? Begini dok, pada saat saya melihat seseorang, otak saya bekerja dulu, lalu kemudian bangkit syahwat saya, lalu kemudian baru kemudian bergerak alat vital saya.
Lah ngapain dia jauh-jauh dari otak ke sini dulu baru ke sini? Taruh aja alat kelamin di otak, cek langsung ngaceng. Jadi bagaimana logika di dalam cerpen itu kan dibangun oleh Putu Wijaya, ya kan? Apa namanya, bahwa tidak semua hal yang masuk akal itu bisa kita wujudkan. Orang kan merasa, oh itu nggak masuk akal, nggak bisa diwujudkan. No, ada hal yang sebetulnya masuk akal, tapi nggak selalu bisa diwujudkan. Contohnya itu tadi, sunyi nama cerpen. Nah, membaca. Ada lagi cerpen lain, juga Putu Wijaya, yang setiap dia menulis selalu, misalnya dia menulis tentang pulang, begitu dia nulis keluarnya babi. Karena apa? Karena tidak selalu apa yang diperintahkan otak ditaati oleh jari tangan. Apakah semua yang diperintahkan ibu bapak kamu taati? Enggak kan? That's it. It's fact. Oke. Nah, itulah belajar jadi cerpen. Nah, kamu baca. Oke, next. Saya tadi sempat lihat di AI dan Bapak cukup menarik. Jadi Bapak tuh pernah menjadi pimpinan redaksi dari 3 majalah ya Pak. Yang pertama ada majalah Nur, ada majalah Kawina, sama majalah Lisa. Nah, dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai pimpinan redaksi, dampak yang seperti apa sih yang ingin Bapak berikan kepada masyarakat melalui majalah-majalah tersebut? Kita kembalikan kepada fungsi media. Fungsi media itu yang pertama adalah memberikan pengetahuan, kemudian memberikan pendidikan, yang ketiga memberikan hiburan. Jadi media harus mencakup minimal 3 hal. Jadi kalau misalnya ramuan yang ada di dalam media itu apakah tulisan, apakah foto, apakah ilustrasi, itu acuannya ketiga itu. Jadi kalau misalnya kita duduk ini dalam rapat redaksi, ada yang mengusulkan kita menulis tentang bawang goreng yuk. Kita berpikir dalam konteks apa? Kenapa kok tiba-tiba hari gini ujuk-ujuk nulis tentang bawang goreng? Tapi kalau kemudian cerita tentang bawang goreng itu adalah pada edisi Ramadan atau edisi Lebaran, fine. Artinya apa? Artinya setiap kita merencanakan suatu topik, kita harus ingat konteksnya. Kita harus ingat korelasinya dengan momennya. Karena itu adalah bagian dari cara memberi informasi. Nggak bisa kita ujuk-ujuk menulis sesuatu yang nggak ada cantelannya. Kalau dalam jurnalistik namanya newspek. Newspek. Cantelannya apa? Iya, apa cantelannya? Misalnya nih, sekarang lagi musim hujan, lalu kamu bercerita tentang bagaimana kalau di majalah perempuan ya, bagaimana cara mengatasi kalau jemuran yang tidak kering? Bau dong, orang dia belum kering setrikaan. Bajunya kan belum kering. Ditaruh di depan kipas angin. Oke. Jadi ada tips, menulis tips sekarang nih kalau kamu nulis tips adalah cara ya kan ngatasin baju belum kering. Itu konteks musim hujan. Berguna ya Pak ya? Ya. Jadi sesuatu itu berguna pada saatnya. Ini kalau dalam pelajaran agama Islam. Kenapa orang perempuan begitu dia hamil, begitu dia punya anak, ASI-nya muncul. Setelah lewat 1 tahun atau 2 tahun, terus ASI-nya berhenti. Emang ada ceklekan? Kan nggak ada knop. Ada tombol on off-nya. Nggak ada kan? Ya kan? Ya kan? Tapi itu menunjukkan bahwa apa? Yang disebut dalam Islam, Allah akan memberikan apa yang kamu butuhkan sesuai takarannya dan sesuai tepat pada waktu. Bukan begitu? Betul Pak. Sangat betul. Ini question? Ada sih Pak pertanyaan tadi juga kita kan promosi itu
itu membahas mengenai jurnalistik juga Pak. Oke. Nah, jadi katanya jurnalistik itu harus mendidik gitu Pak. Sedangkan banyak masyarakat yang bilang kalau sekarang tuh jurnalistik tuh tidak mendidik. Nah, menurut Bapak emang apakah ada tanggung jawab Bapak sebagai jurnalis untuk mendidik masyarakat gitu Pak? Oh iya tuh. Ya kan? Makanya di Indonesia ini disebutnya pers bebas dan bertanggung jawab. Pers bebas Dan bertanggung jawab itu prinsip pers Indonesia, prinsip jurnalisme Indonesia. Selain itu ada namanya etika jurnalistik, yang kemudian menjadi rambu-rambu kepada setiap jurnalis dalam bekerja. Jadi misalnya dalam wawancara, kemudian si wawancara ini kemudian misalnya ngedumel, kesel. Kita harus mengukur secara fakta betul, tapi secara etik, kalau kemudian dia itu adalah pejabat, lalu kemudian kita tuliskan apa yang disampaikan itu, ya kan? Itu apa dampaknya pada masyarakat? Itulah etika. Itulah pers bebas dan bertanggung jawab. Jadi kalau dalam agama Islam lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya atau sebaliknya. Itu dia. Jadi kalau kamu baca nanti, saya lupa ya, tapi nanti saya cari namanya, ada di Google. Itu orang Amerika atau orang Australia yang meneliti tentang media-media Islam di Indonesia. Nanti saya kasih tahu ya, media-media Islam di Indonesia. Jadi dia menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan etik itulah yang membedakan para jurnalis-jurnalis, ya kan, di ranah Islam dengan yang non. Ya, dia berpikir tentang kemaslahatan umat, berpikir soal mudarat atau manfaatnya. Dan itu sudah tertanam dalam diri seorang muslim jauh sebelum dia menjadi jurnalis. Jadi bukan hanya itu pikiran dan frame yang ada pada diri jurnalis, pada muslim itu sudah sesuatu yang frame. Jadi kalau kemudian sekarang kita lihat orang memaki-maki, ya kan, orang menuding-nuding orang lain, lalu kemudian mengaku sebagai orang Islam, itu sebetulnya sesuatu yang sebenarnya dia harus bertanya sama dirinya. Jadi rem itu sudah diciptakan, tapi dalam dunia umum diciptakan kode etik. Ada etika jurnalistik, ada etika hukum, ada etika politik. Buat kita yang orang Islam sebetulnya hal biasa. Uang kita lahir udah ada kok itu, supaya mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Oke. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya, tentunya sebagai seorang sastrawan dan juga jurnalis maksud saya, yang sudah memiliki banyak pengalaman, pengetahuannya banyak sekali ya Bapak, kemudian juga karya-karya tulisnya sudah banyak dimuat, dipublikasikan. Nah, dari sudut pandang Bapak sebagai seorang jurnalis yang sangat luar biasa, bagaimana sih menjadi sosok pemuda yang ideal di zaman sekarang menurut pandangan Bapak sendiri? Yang pertama adalah anak sekarang ini lahir. Dia lahir TV udah ada dan berwarna. Iya. Iya. Dia lahir handphone sudah ada. Dan dia lahir sebagian dari orang tua yang sudah berkecukupan. Ya. Jadi kalau kita lihat nih, rata-rata biaya sekolah, ya kan, biaya dari TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA kan sebenarnya hanya orang-orang yang punya kecukupan ekonomi lah yang mampu menyekolahkannya. Artinya apa? Artinya mereka sudah dari keluarga berkecukupan. Ada contoh bahwa di masa lalu saya punya contoh bagaimana orang-orang yang punya kelebihan ekonomi lah
yang mendapatkan peluang lebih banyak di negeri ini. Ini contoh ala saya saja. Ada seorang murid, anggaplah SMA ya, murid SMA, yang satu juara di kelasnya, yang satu biasa aja. Yang juara ini, dia datang dari keluarga yang kurang. Jadi dia pulang pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, dia harus membawa kue-kue dan mengantarkan kue yang dibuat oleh ibunya itu ke beberapa warung. Baru dia berangkat sekolah. Pulang sekolah, dia mendatangi lagi warung-warung itu, mengutip uangnya, membawa ke sekolah. Kemudian habis itu dia kemudian disuruh ibunya ke pasar untuk membelanjakan bahan-bahan untuk membuat kue besok. Setelah itu dia juga harus mencucikan baju adiknya. Yang dia juara nih ya, yang tidak juara tadi temannya satu kelas sama dia, kan berangkat sekolah pagi dia sama mobil atau sama motor, uang jajannya cukup. Selesai ya. Lalu kemudian dia selain uang jajannya cukup, kemudian pulang sekolah dia les matematik. Karena itu dia beruang. Dia les matematik. Kemudian dia les bahasa Inggris. Kemudian dia les komputer. Dan kemudian juga dia ikut klub basket. Begitu kedua orang ini lulus, yang satu hanya pegang satu ijazah SMA top STTB. Yang satu dia punya ijazah SMA, dia punya sertifikat komputer, dia punya sertifikat bahasa Inggris, dia punya sertifikat matematik, dia punya sertifikat basket yang ikut pertandingan di mana-mana. Grup masuklah ini barang ke kantor untuk melamar kerja. Ya pasti yang punya banyak sertifikat itu nanti kerja. Yang ini bahasa Inggrisnya belum bisa sama di SMA. Yang ini udah lulusan dia deh. Benar. Tapi bukannya etika ataupun cara dia berperilaku dan mendolongkan diri tidak masuk ke dalam penilaian. Betul, tapi itu hanya satu hal. Kalah. Karena apa? Berperilaku itu kan kalau kamu udah ketemu orangnya. Iya, betul. Kan? Yang begitu dalam urusan soal seleksi administrasi orang kan lihat faktualnya. Iya. Oke, iya. Kan kamu nggak berhadapan sama orang yang menilai kamu. Kirim lamaran, email, kamu kan nggak tahu apa kamu orang baik atau orang jahat. Kan nggak tahu. Yang penting prestasi itu. Setelah ketemu, setelah bekerja atau setelah wawancara baru tahu. Tapi itu pun belum cukup menilai orang. Iya. Ada lagi? Gitu loh. Belum cukup. Karena apa? Karena ada masa percobaan. Nah yang tadi dia punya sertifikat matematik, dia punya sertifikat bahasa Inggris, ini kan dia punya sertifikat les komputer. Nah yang juara tadi pintar, megang komputer nggak pernah, cuma sekali-sekali aja di lab di sekolah. Skillnya jadi kurang ya Pak ya? Ya pada akhirnya terbukti bahwa orang yang beruang punya kesempatan lebih daripada orang yang kurang beruang atau tidak. Nah ini kapitalisme pendidikan. Dan ini yang harus diatasi oleh media massa. Media harus bisa membantu agar orang yang berkekurangan ini punya kesempatan. Nah di dunia digital sekarang kan banyak kursus yang 50.000 perak belajar desain di Canva. Nah, 50.000 perak ya kan belajar bahasa Inggris secara online. Nah, manfaatkanlah itu. Inilah berkah dari media massa untuk warga. Mengurangi apa yang namanya bahasa kesenjangan, nanti saya cari istilahnya. Ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial. Jadi ada yang kaya banget, ada yang susah makan banget. Ini ada ketimpangan sosial. Nanti saya ceritakan. Nanti saya kasih. Ada tulisan saya teman. Any question? Sastrawan itu kan hubungan dengan seni ya? Oke. Nah, pemusik orang yang berkarir di bidang musik juga itu berkaitan dengan seni. Musik. Iya betul, seni musik.
Dan saya melihat kayak seperti Iwan Fals, dia itu mengkritik pemerintah lewat seni, terus Otak mengkritik masyarakat juga lewat seni. Nah, dari Bapak sendiri ada nggak Pak keinginan juga untuk mengkritik suatu hal lewat seni, entah dari pemerintah ataupun masyarakat, karena masyarakat juga kadang menjadi tanda tanya kenapa hal ini terjadi gitu Pak. Sebetulnya pada dasarnya nanti kamu saja contoh saja ya, contoh saja misalnya adalah tentang misalnya Presiden Jokowi menyebut bahwa kerja. Betul, betul, itu slogannya Pak. Kamu tahu nggak? Iya. Transjakarta itu membutuhkan 5 kali penundaan untuk bisa dieksekusi. Nanti saya lihatkan dulu. 5 kali Ditunda. Oke. Ketika Jokowi, sekarang orang bilang banjir. Jokowi itu pernah meninggalkan Jakarta dalam keadaan tenggelam, pergi ke Riau untuk meresmikan Bank Jakarta, Bank DKI. Tidak ada problem. Orang melakukan itu. Karena pejabat kan punya skala prioritas. Tapi sebagai media ya kita harus menuliskannya. Itu saya maksud. Jadi media adalah mengemukakan fakta. Mempertemukan fakta. Jadi mencari sejumlah fakta, menampilkan fakta, melakukan compare, perbandingan antar fakta. Misalnya seperti sekarang misalnya. Ini kan, kalau kamu baca telaah yang terakhir berkaitan dengan harga, saya lupa ya, nikel apa batu bara. Itu nikel kita dijual ke Cina itu dengan harga yang sangat murah. Untuk kontrak 30 tahun apa 40 tahun. Iya kan? Iya. Itulah salah satu contoh. Dan keluarga, media itu harus menyampaikan itu. Ya kan? Tapi bahwa kekuasaan keras kepala itu wajar. Ya kan? Menurut Machiavelli kan penguasa itu memang harus luas, merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan itu memang tugasnya menurut Machiavelli. Ya kan? Tapi pada saat yang sama rakyat juga harus melakukan itu. Harus menyampaikan itu, harus mengemukakan itu. Kalau nggak ngapain sekolah? Ya kan? Kalau cuma generasi mencari generasi yang manut doang kan? Yang iya doang. Nah, oke. Ada lagi? Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya sih Pak. Oke. Pertanyaan itu adalah, saya kurang media itu kan kadang menuliskan headline yang kadang tidak sesuai dengan isi beritanya. Apakah itu salah satu teknik dari media tersebut atau gimana? Di era sekarang itu kan dikenal namanya clickbait. Iya. Masyarakat kita itu masih orang yang sangat bukan percaya, masih sangat gampang digoda oleh sensasi. Puluhan tahun kita mendengar bagaimana sinetron itu tidak mendidik lah, ya kan, sinetron buruk lah, tapi ternyata penonton sinetron itu tetap banyak di Indonesia. Iya, Gitu betul loh. Pak. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada penontonnya orang nggak akan produksi. Iya. Jadi memang warga kita ya seperti itu. Ya kan, masih gampang termakan isu, masih tergampang diombang-ambing ke sana ke sini. Ya itu warga kita. Dan ini tantangan dunia pendidikan. Membuat masyarakat menjadi cerdas. Jadi kalau menerima masukan ya dipikirin dulu, dia pertimbangkan, dia klarifikasi, dia cek ulang, dia recheck. Ini kan enggak. Masyarakat kita terbiasa dengan katanya kan. Ya. Kan menerima berita secara mentah-mentah. Iya karena itu. Jadi misalnya dengan kondisi rata-rata tingkat rendahnya literasi kita, ini konteksnya literasi ya, karena rendahnya tingkat literasi di masyarakat kita itu yang mengakibatkan yang terjadi sekarang ini, mudah diperdaya, ya kan? Dengan mudah diajak sana sini tanpa ada kejelasannya, ya memang itu yang terjadi.
Jadi kualitas masyarakat kita ya itu. Jadi kalau misalnya hasil temuan literasi bahwa hanya 1 dari 1.000 orang yang membaca, ya memang iya. Ya memang itu adanya. Ini kan gampang dipengaruhi kan, mudah dipengaruhi. Berarti media bisa mendukung hal itu dong Pak? Misalnya karena media tahu nih masyarakat kita percaya hanya headline berita atau clickbait berita. Ya. Berarti media bisa dong dengan mudahnya buat aja lah clickbait dengan kayak gini supaya viewsnya nambah, ataupun ada dong pihak-pihak yang justru malah bahasanya itu memperkeruh keadaan. Bukan memperkeruh keadaan, bukan memperkeruh keadaan. Ada 10 orang tukang jual tempe di depan, ya kan? Ya dia jual tempe dengan kapasitasnya, dengan kondisinya. 3 pun baca yang milih. Tempe yang mana yang enak? Iya kan? Kalau masyarakatnya cerdas, apapun stimulus yang diberikan dia bisa filter kok. Betul. Iya kan? Bukan itu, bukan apa namanya? Dalam bahasa saya itu sebutnya bahwa setiap orang harus memperkuat dirinya. Karena itulah kita belajar di sini. Memperkuat diri kita, menambah wawasan kita, menambah network kita, kan supaya apa? Kita tidak gampang terjerumus oleh hal-hal yang mungkin tidak benar, oleh hal-hal yang mungkin menjerumuskan kita. Ada orang berteriak-teriak di pasar. Mau apa? Ya kamu mau bertahan di sana, mendengar orang teriak, atau kamu menjauh, atau kamu tutup kupingmu, serah kamu. Ada orang berteriak terus kamu datang, Mas jangan teriak-teriak kamu, apa? Itu kan pasar. Nah acara lu jelek nah, nggak ada kopi. Itu kan pasar, tempat publik. Jadi kita juga nggak punya tanggung jawab untuk melarang itu berteriak-teriak. Bukan tidak punya tanggung jawab. Kita tidak punya legal standing. Apa legal standing kamu? Orang berteriak-teriak di pasar, tukang parkir ngomong-ngomong jorok di pinggir jalan. Apa legal standing kamu? Kamu lagi di atas bajai atau lagi di atas motor, terus tukang parkir berteriak-teriak, mungkin bersuara kotor, kamu berhenti, Mas jangan ngomong jorok dong. Hak kamu apa? Di pasar Siapa? Hak kamu. Kamu pemilik jalannya. Salah bos saya. Saya karyawan kamu. Bukan. Saya itu mau ulang tahun nanti bulan Januari dan mesti lain tahunnya. Tanggal 10 Januari. Intinya hak Nah, Iya. Tapi kalau di dalam kelas ya. ada dosen kamu yang punya hak, punya otoritas untuk melarang, menyuruh kamu keluar, menyuruh kamu duduk, atau menyuruh kamu menulis. Ada otoritas. saya masih muda diperalat mau gaji. Ada perbedaan yang berbeda. Jelas, maksud saya kita melakukan sesuatu, kita harus tahu kondisinya, Masa kalian nggak kenal Mas Helvin yang apa? harus melihat kondisinya. Gitu, begitu juga. Jadi yang makanya kemudian Bukan masa dalam Islam sastrawan dan dosen lindungilah dirimu, keluargamu. Tahu tuh wajib tahu. Nah itu baca juga. Lindungilah dirimu. Beresin dulu diri lu, baru ngomong yang lain. Nah, sebagai kaum terpelajar, itulah. Oke? Ya. Ya. Paham. Sebelum penutupan nanti ada aku lagi pertanyaan. Sebagai seorang jurnalis, Bapak pernah nggak sih menerima kritik atas tulisan-tulisan Bapak? Selalu. Karena dalam bekerja itu kan kita ada tingkatannya. Bukan berarti kamu bekerja di satu media terus kemudian kamu menulis apa adanya terus kemudian dimuat. Enggak. Kalau kamu reporter di atas itu ada redaktur.
Di atas redaktur ada redaktur pelaksana, di atas redaktur pelaksana ada pemimpin redaksi. Penyair nggak pakai nama Pemimpin redaksi nulis itu juga harus dibaca oleh orang ini. sastrawan. Ada Romi Sastra komplit nggak pakai nama. Bukan sembarangan. Karena ada pertanggungjawabannya. Kritikan itu selalu Selalu setiap pasangan. Tapi bapak ketika awal-awal sih bapak kan Gue yang punya anak puisi, sejak puitika dan cuman pasti remaja itu juga nerima kritikan dong pak. Iya. Itu yang gimana? membedakan kelamin puisi Pasti dan sajak itu mentalnya atau perasaannya ketika udah remaja dan udah berpuluh-puluh tahun di bidang jurnalis pasti beda. Jadi pas pertama kali remaja. anak pertama puitika, Ya itu proses lah. anak kedua puisi, anak ketiga prosa. Proses belajar aja. Kalau saya sih proses belajar. Ya, karena nggak ada sesuatu yang kita tiba-tiba bisa kan. Iya. Iya, ada sesuatu yang tiba-tiba bisa. Bahwa pada awalnya kita bodoh kok gitu. Ya kalau orang bilang tulisan lu jelek, ya kita lagi bikin tulisan bagus. Kalau orang bilang lu bodoh, ya kita belajar jadi pintar. Iya kan? Itu apa? Simpel aja kok persoalannya menurut saya. Jadi bapak nggak ngerasa kalau ternyata jurnalis bukan bidang saya. Saran lu. Soalnya banyak kok orang yang gitu, jadi kayak baru awal tapi udah ngerasa bidang ini bukan bidang saya karena Menurut saya bukan di situ. Menurut saya berarti dia kurang membaca. baca Ya, kuncinya. Kuncinya kurang membaca. Kalau dia berpikir. Ya. Sebenarnya pertanyaan demi pertanyaan kita sudah mengajukannya juga. Mungkin saya izin closing dulu ya Pak ya. Oke. Ya baik Pak Sam dan juga teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan bincang-bincang saya dan juga Nimas bersama dengan Pak Isran Khairul yang sangat luar biasa sekali. Selain juga jurnalis, beliau juga merupakan sastrawan yang memiliki banyak karya tulis yang sudah dimuat dan prestasi-prestasinya juga lumayan banyak ya. Terus menjadi pimpinan redaksi di 3 majalah sekaligus, Masya Allah. Ya senang sekali saya dan juga Nimas berbincang-bincang hari ini dengan Pak Isran Khairul yang tentunya memberikan insight yang banyak kepada kita nih selaku mahasiswa yang nantinya juga insya Allah akan bermanfaat juga nih buat teman-teman semua. Ya Bapak, terima kasih sekali lagi Sama-sama, atas terima kasih. Ya, kesempatannya. saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak. Ya, insyaallah.